Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, aku Indah Renita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang hukum perdata internasional untuk memenuhi tugas sebelum ujian akhir semester mata kuliah hukum perdata internasional. So, yuk kita mulai. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jadi, hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum private. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan masyarakat internasional, maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional. Nah, Profesor J.G. Sovaplen berpendapat bahwa hukum perdata internasional atau International Private Recht atau Netherlands adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga dapat pertanyaan apakah pendudukan langsung ke arah hukum asing itu tanpa harus menundukkan diri pada hukum intern atau hukum Belanda. Selanjutnya, menurut R.H. Gravezon, hukum perdata internasional berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialitasnya yang dapat menimbulkan permasalahan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing. Jadi, yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata internasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal dengan HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Artinya, HPI di setiap masing-masing negara itu akan berbeda-beda. Nah, dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa unsur, yaitu orangnya yang asing, tempat dilakukannya suatu tindakan, tempat letaknya barang, dan tempat dilangsungkannya perbuatan itu. Nah, yang selanjutnya yaitu asas hukum perdata internasional. Asas-asas pada zaman Romawi tersebut juga menjadi bagian penting dalam HPI dan masih dipraktikkan sampai hari ini. Seperti asas lex recite atau asas lex situs. Perkara yang menyangkut benda tidak bergerak atau immovable, tunduk pada hukum di mana benda itu berada, seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu asas lex domicili, hak dan kewajiban diatur di mana orang tersebut berkediaman tetap. Yang terakhir yaitu asas lex loci contractus, bahwa terhadap perjanjian berlaku hukum tempat di mana perjanjian itu dibuat. Nah, HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. Artinya, HPI merupakan salah satu sub-bidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional. Sama halnya dengan hukum pidana dan hukum dagang. HPI bersumber dari hukum-hukum nasional yang khusus dikembangkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Banyak upaya dilakukan oleh pihak-pihak untuk menetapkan kaidah-kaidah atau asas-asas HPI ke dalam hukum internasional publik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseragaman, unifikasi, dan harmonisasi kaidah HPI secara internasional.
Nah, sumber hukum perdata internasional diantaranya undang-undang, traktat atau perjanjian, asas hukum umum, hukum kebiasaan, jurisprudensi nasional maupun internasional, dan doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Nah, sebelum masuk ke perbedaan hukum perdata internasional dan hukum internasional, aku pengen ngasih tahu bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Contohnya, hukum perorangan seperti hukum perkawinan, hukum perwalian, kemudian hukum waris, hukum keluarga, dan hukum benda seperti hukum perjanjian, hukum perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Contohnya hukum humaniter, hukum laut internasional, hukum diplomatik internasional, hak asasi manusia, hukum perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Nah, hukum perdata internasional dan hukum internasional mempunyai persamaan, yaitu mengatur hubungan-hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Selain persamaan, hukum perdata internasional dan hukum internasional mempunyai perbedaan, yaitu sifat hukum atau persoalan atau materi hukum yang diaturnya atau objeknya. Nah, sebelum masuk ke titik taut primer dan titik taut sekunder, aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwa titik pertalian atau titik taut dalam HPI adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu hukum. Dalam arti lain, titik taut ini adalah pertalian fakta, tempat, dan hukum yang berlaku dalam perkara HPI yang timbul. Nah, titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan hubungan HPI. Faktor yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak melahirkan persoalan HPI. Contohnya, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Belanda, atau seorang warga negara Indonesia melakukan transaksi jual beli dengan warga negara Jerman. Nah, yang kedua yaitu bendera kapal dan pesawat udara. Kebangsaan kapal dan pesawat udara ditentukan di mana kapal dan pesawat udara itu didaftarkan. Contohnya, perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan oleh orang atau individu di atas kapal maupun di pesawat udara, seperti pengikatan kontrak bisnis internasional, pengiriman barang melalui kargo, kecelakaan kapal atau pesawat yang menimbulkan kerugian. Yang ketiga yaitu domisili. Persoalan domisili menjadi faktor lain agar timbulnya persoalan HPI. Contohnya, seorang warga negara Inggris, Albert, yang berdomisili di negara Yunani, melangsungkan perkawinan dengan warga negara Inggris, Bertha, yang berdomisili di negara Perancis. Yang keempat yaitu tempat kediaman. Persoalan tempat kediaman seseorang juga dapat melahirkan masalah HPI. Contohnya, dua orang warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia melangsungkan pernikahan di Indonesia. Nah, yang kelima yaitu tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan. Umumnya, kebangsaan badan hukum itu berdasarkan tempat di mana badan hukum itu didirikan dan didaftarkan. Contohnya PT Indocohindo, sebuah perusahaan joint venture antara pengusaha Jepang dan Indonesia. PT tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Dengan demikian, status hukum PT tersebut adalah Badan Hukum Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu pilihan hukum. Biasanya, pilihan hukum disepakati oleh para pihak yang mana ketentuan mengenai pilihan hukum ini dimasukkan ke dalam klausal kontrak perjanjian yang dibuat. Contohnya, dua orang WNI di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Inggris. Dalam kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Inggris.
karena adanya pilihan hukum oleh para pihak yang menutup kontrak jual beli ke arah hukum yang berlainan dari nasional, mereka melahirkan hubungan HPI. Titik taut sekunder adalah sekumpulan faktor atau faktor yang menentukan hukuman mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Hal-hal ini terkait dengan tempat terletaknya benda atau lex situs atau lex resite, tempat dilangsungkannya perkawinan atau lex loci celebrationis, tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus, tempat dilaksanakannya perjanjian atau lex loci solutionis atau executionis, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi, pilihan hukum atau choice of law, tempat badan hukum berada, dan kewarganegaraan. Titik sekunder ini dikenal dengan istilah titik penentu yang menentukan hukum mana yang digunakan. Contohnya seperti PT Abadi Telekomumindo, sebuah perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, mendapatkan kredit dari Bank Sumitomo Singapura. Sebagai jaminan bagi kredit tersebut, PT Abadi Telekomumindo membebankan hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan berikut bangunan di atasnya. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jakarta sesuai dengan Lex Resite, maka pengaturan pembebanan hak tanggungan tersebut harus tunduk atau diatur berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPR. Untuk perbuatan melawan, pengaturannya didasarkan pada hukum di mana perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Misalnya, Andre Young, warga negara Inggris, melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Joseph Lim, warga negara Singapura. Andre meminjam uang sebesar 1 miliar dengan jaminan fiktif di Bali. Kemudian Joseph Lim merasa dirugikan karena uang pinjaman tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di Jakarta. Dengan demikian, untuk menyelesaikan sengketa hukum bisa menggunakan hukum Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Persoalan penting yang muncul dalam proses kualifikasi HPI pada dasarnya adalah berdasarkan sistem hukum apa kualifikasi dalam suatu perkara HPI seharusnya dilakukan. Nah, ada lex fori dan lex causa. Lex fori atau kuasa hakim yaitu hukum material dari sang hakim. Artinya, ketika suatu perkara diajukan ke satu yurisdiksi tertentu di sebuah negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana perkara itu diajukan. Dasar ini lahir dari pemikiran bahwa hakim dari suatu negara tidak mungkin menerapkan hukum dari negara lain yang mungkin tidak ia pahami. Sebagai contoh, misalnya dihadapkan pada istilah perjanjian perkawinan, domisili, dan tort. Maka istilah tersebut didefinisikan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum material dari hakim itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lex causa atau hukum lex fori yang diperluas. Menurut teori ini, setelah lembaga hukum mana ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara atau pilihan forum di mana perkara diajukan, maka kaidah-kaidah hukum asing harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Teori ini dimaksudkan untuk mencari hukum mana yang seharusnya berlaku. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum perdata internasional dari aku. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi tersebut, aku minta maaf dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.